Dua buah batu permata diletakkan di sebuah patung naga, dan mata dari naga itu pun kemudian mengeluarkan cahaya. Patung naga itu juga tiba-tiba mengeluarkan air. Air yang keluar itu sempat melawan gravitasi hingga akhirnya terjatuh ke tanah. Air-air itu kemudian tertata dengan sangat rapi dan bergerak dengan sendirinya. Tiba-tiba saja muncul cahaya dari air itu, dan kemudian cahaya itu membentuk sebuah garis. Ternyata air itu menunjukkan peta menuju ke desa mitologi tersembunyi yang sangat sulit untuk ditemukan. Dan dengan peta itu mereka akan bisa dapat menuju ke gerbang menuju ke desa Talo. Ayah Sangchi beranggapan bahwa istrinya masih hidup dan bersembunyi di sana. Dia kemudian berkata kepada para anak buahnya bahwa 3 hari ke depan mereka akan berangkat ke desa Talo untuk menjemput istrinya. Xiaoling kemudian bertanya kepada ayahnya bagaimana jika mereka tidak diizinkan untuk masuk. Ayah Sangchi dengan santainya berkata bahwa mereka akan membakar desa itu sampai rata. Mendengar jawaban gila ayahnya, Sangchi pun sangat tidak setuju. Dia berkata bahwa ibunya sudah benar-benar mati dan tidak mungkin ada di desa itu. Karena Sangchi melawan permintaan ayahnya pun langsung menyerang Sangchi. Begitu pula dengan Xiaoling. Kini kedua kakak beradik itu menjadi musuh dari ayahnya sendiri. Mereka beranggapan bahwa ayahnya sangat berambisi untuk menemukan ibunya, dan dia telah dikuasai oleh ambisi yang jahat. Agar Sangchi dan adiknya tidak mengganggu rencana sang ayah, ayahnya pun meminta anak buahnya untuk membawa mereka ke dalam penjara. Saat mereka semua berada di dalam penjara ayahnya, mereka bertemu dengan seorang pria aneh yang bernama Trevor, atau juga biasa disebut dengan Mandarin, musuh dari Iron Man. Trevor ternyata memiliki hewan peliharaan yang hanya bisa dilihat olehnya. Namun ternyata mereka semua dapat melihat hewan peliharaan milik Trevor. Hewan yang bernama Morris itu ternyata adalah salah satu hewan mitologi di desa Talo. Dan hanya orang-orang terpilih saja yang diizinkan untuk bisa melihat hewan mitologi tersebut. Setelah percaya bahwa desa mitologi itu memang benar-benar ada, mereka pun berencana untuk kabur dan pergi ke desa itu untuk memperingatkan para warga yang ada di sana. Namun saat mereka akan kabur, mereka telah diketahui oleh para penjaga. Sangchi pun kemudian mencuri salah satu mobil milik mereka, dan para anak buah ayahnya pun mulai mengejar mereka. Namun sayangnya mereka tidak semudah itu untuk bisa kabur. Mereka memerlukan sidik jari untuk bisa membuka gerbang dan keluar hidup-hidup. Sangchi dan adiknya pun berusaha untuk melumpuhkan salah satu penjaga untuk dibawa masuk ke dalam mobil, dan mereka menggunakan sidik jarinya untuk dapat membuka gerbang. Dan mereka pun akhirnya berhasil lolos dari kejaran organisasi 10 cincin. Sangchi dan rombongannya masuk ke dalam sebuah hutan terlarang. Namun baru saja mereka masuk, tiba-tiba pohon-pohon yang ada di hutan itu bergerak mengejar mereka. Mobil mereka harus melaju cukup kencang agar tidak tergenjat pohon-pohon itu. Pohon-pohon ini akan bergerak acak dan menyulitkan orang yang melewati hutan tersebut. Itulah sebabnya desa mitologi Talo tidak pernah ditemukan oleh orang asing. Namun dengan bantuan hewan mitologi yang dibawa oleh Sangchi, mereka semua akhirnya dapat melewati hutan aneh itu. Sangchi dan teman-temannya pun akhirnya sampai di gerbang desa Talo, yang tidak lain adalah sebuah gua yang ditutupi air